seorang pemimpin itu dikatakan oleh Rasulullah, ma min abdin yastar'ihillah yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Kalau ada seorang hamba yang kemudian Allah berikan amanah kepadanya untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah orang yang dipimpin, yaitu menjadi seorang pemimpin umat, kemudian pemimpin ini meninggal, dan pada hari meninggalnya wa huwa ghasun li ra'iyatihi, dia masih dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, dia masih berkeadaan curang, culas, licik terhadap orang-orang yang dipimpinnya, kata Nabi kita, illa harramallahu alaihil jannah. Orang ini yang diamanai oleh Allah menjadi seorang pemimpin, apabila dia meninggal dan pada hari meninggalnya itu dia masih dalam keadaan berbohong kepada orang yang dipimpinnya, licik kepada orang yang dipimpinnya, memfitnah orang yang dipimpinnya, memutarbalikkan fakta sehingga memberikan madharat kepada orang yang dipimpinnya, pada hari itu jika dia meninggal keadaannya masih seperti itu, Nabi kita ngendika haramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan. Harrama, Allah menggunakan, Nabi menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang pasti terjadi. Harrama, tidak ada tawar-menawar lagi di situ. Harrama. Sehingga harramallah alaihil jannah. Allah sudah memberikan satu ketetapan, pemimpin yang seperti ini meninggal dalam keadaan seperti ini, maka Allah telah haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Apa enaknya kita menipu? Apa untungnya kita memfitnah? Andai kata kita mendapat keuntungan dari fitnah yang kita lontarkan, itu pun hanya keuntungan semu. Itu pun hanya kesenangan yang menipu sedikit. Dan itu pun setelah kita mendapatkan keuntungan itu, yakinlah hati kita tetap tidak tenang, hati kita tetap tidak nyaman, hati kita tetap tidak tentram, karena kita tahu, hati ini tahu bahwa kita sudah melanggar aturan-aturan Allah, namun masih kita lakukan karena dorongan hawa nafsu, dengan memfitnah, memutarbalikkan kata, berkata tidak jujur. Kalau toh ada keuntungan materi sedikit, itu pun hanya semu. Itu pun semu. Maka jangan silo dengan hal-hal yang demikian. Jangan silo dengan kesenangan duniawi. Maka segera bertobat kepada Allah. Apalagi kita mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika hari ini saja misalkan hari ini yang ngomong ini kemudian diizinkan oleh Allah untuk menggunakan tiket kematiannya. Karena hakikatnya tiket kematian itu sudah kita beli semua. Dan saat ini semuanya diantara kita sudah menggenggam tiket kematian kita dengan sangat erat dalam genggaman kita. Kita tinggal menunggu saja kapan Allah izinkan kita untuk menggunakan tiket ini. Kalau Allah izinkan, hari ini pun bukan sesuatu yang mustahil, sangat mudah bagi Allah. Nah, kalau diantara kita misalkan yang ngomong ini hari ini Allah kirimkan malaikat mautnya, dan yang ngomong ini meninggal dalam keadaan masih menipu orang-orang yang dipimpinnya, masih berbohong, masih menyakiti, mendolimi dengan tutur lisan dan kebijakannya, maka haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan bagi yang ngomong ini untuk masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah. Maka tidak main-main. Amanah memimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan namanya pemimpin mas'ulun an ra'iyatihi, akan ditanya oleh Allah nanti
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Dalam hadis itu Nabi kita menyebutkan pertama, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin adalah dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dipimpinnya. Maka dia akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang dipimpinnya. Tarikan nafasnya dia gunakan untuk apa? Apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk maslahah orang-orang yang dipimpinnya? Tutur lisannya untuk apa? Apakah untuk kepentingan pribadi dan ambisi pribadi atau untuk kepentingan umat, kepentingan orang-orang yang dipimpinnya? Kebijakan yang dia keluarkan untuk apa? Apakah sudah manutun bil maslahah, sudah sesuai untuk kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya, atau justru untuk kepentingan dan memenuhi ambisinya pribadi? Karena yang namanya seorang pemimpin itu tasarruful imam manutun bil maslahah. Jadi perbuatan imam, segala gerak-geriknya, tutur lisannya, perbuatannya, kebijakannya itu harus manutun bil maslahah, sesuai dengan maslahat orang-orang yang dipimpin. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah. Maka seorang pemimpin yang betul-betul beriman kepada Allah, dia akan memimpin ikhlas karena Allah. Yang dipimpin pun jika dalam hatinya betul-betul ada iman kepada Allah, maka dia ikhlas dipimpin karena Allah. Masing-masing yang memimpin ikhlas memimpin karena Allah, yang dipimpin ikhlas dipimpin karena Allah. Baik yang memimpin maupun yang dipimpin ikhlas menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman tertinggi dalam hidupnya. Kalau sudah begini, semuanya ikhlas karena Allah, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, pasti akan ada tegur sapa tentang keimanan dan ketakwaan. Yang memimpin menyimpang dari Quran dan Sunnah, ditegur oleh yang dipimpin, siapapun itu yang menegur, pasti dia akan taslim. Dia akan rujuk pada Al-Quran, rujuk pada Sunnah. Yang dipimpin menyimpang dari Quran dan Sunnah, ditegur oleh pimpinannya dengan teguran ikhlas hanya mengharap ridha Allah, pasti dia akan rujuk. Siapapun itu orangnya, setinggi apapun pangkat derajat status sosialnya, dan sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang dia punya. Kalau sudah dihadapkan pada Quran dan Sunnah, pada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, mukmin yang haqqan, mukmin yang benar, mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, dia hanya akan melakukan satu perbuatan, yaitu taslim. Dia tidak akan berhujjah, dia tidak akan melakukan pembelaan diri, karena yang ada di hadapannya adalah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, Ustaz?